Halo, selamat datang di Channel Man Story. Kali ini Mimin akan membawaan cerita berjudul Warisan di Balik Dapur Tua. Langit Jakarta sore itu tampak tembaga, tercekik oleh polusi dan kepenatan yang sama setiap harinya. Andra menghela napas panjang sembari menatap layar laptopnya yang masih menyala. Sebagai seorang arsitek sukses di usia 35 tahun, hidupnya tampak sempurna di media sosial, namun kosong di dunia nyata. Apartemennya mewah, tapi sunyi. Ponselnya bergetar di atas meja kayu ek. Sebuah nama muncul di layar, Citra. Andra ragu. Sudah 3 tahun ia tidak bicara dengan adik perempuannya itu sejak pertengkaran hebat di pemakaman ayah mereka. Dengan jempol yang gemetar, ia menggeser ikon hijau. Halo? Suara Andra parau. Mas. Suara Citra di seberang sana pecah oleh isak tangis. Mbah Ti, Mas. Mbah Ti sudah tidak ada. Dunia Andra seolah berhenti berputar. Mbah Ti adalah satu-satunya perekat yang tersisa dalam keluarga mereka yang retak. Sosok yang selalu mengiriminya paket sambal pecel setiap bulan ke Jakarta, meski Andra jarang membalas teleponnya. Kapan? Tanya Andra pendek, berusaha menahan sesak di dadanya. Tadi pagi, di kamarnya. Mas, kamu harus pulang. Dion juga sudah dihubungi, tapi dia belum memberi jawaban. Mas, tolong. Andra menutup mata. Pulang ke Ambarawa berarti membuka kembali kotak Pandora yang selama ini ia kunci rapat. Ia harus menghadapi Citra yang keras kepala dan Dion, si bungsu yang pemberontak. Namun, wajah Mbah Ti yang teduh melintas di benaknya. Aku berangkat malam ini, ucap Andra akhirnya. Perjalanan dari Jakarta menuju Jawa Tengah terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam mobil, Andra hanya ditemani musik jazz pelan dan pikirannya sendiri. Ia mengingat rumah besar itu, rumah dengan atap tinggi dan tegel kunci yang dingin. Rumah yang dulunya penuh tawa sebelum ego meruntuhkan segalanya. Sesampainya di Ambarawa, udara dingin menusuk tulang. Bendera putih berkibar di depan pagar besi yang catnya mulai mengelupas. Citra sudah berdiri di sana, matanya sembab. Di belakangnya, tampak Dion yang bersandar di tiang teras dengan jaket kulit hitam, tampak asing dan menjauh. Akhirnya, sang pahlawan keluarga datang juga. Sindir Dion pelan saat Andra turun dari mobil. Andra mengabaikan sindiran itu. Ia menatap rumah di hadapannya. Ia merasa rindu, sekaligus ingin segera pergi. Namun, ia belum tahu bahwa Mbah Ti telah menyiapkan sebuah permainan panjang yang akan memaksa mereka bertiga untuk tidak hanya tinggal satu atap, tapi juga satu hati. Andra melangkah melewati gerbang besi yang berderit nyaring, suara yang selalu ia benci karena menandakan kurangnya pelumas. Namun kini suara itu terdengar seperti jeritan penyambutan yang pilu. Halaman rumah Mbah Ti masih sama. Pohon mangga arum manis di sudut kiri masih rimbun, meski beberapa dahannya tampak liar tak terurus. Citra menghampiri Andra. Tanpa kata-kata, ia memeluk kakaknya. Andra bisa merasakan bahu adiknya itu bergetar. Citra adalah seorang guru sekolah dasar di Semarang, dia yang paling dekat secara geografis dengan Mbah Ti, dan dialah yang paling sering menanggung beban sendirian saat nenek mereka sakit-sakitan dalam setahun terakhir. Kenapa baru sekarang, Mas? Bisik Citra di sela tangisnya. Pertanyaan itu bukan sekadar menanyakan keterlambatan perjalanan malam ini, tapi sebuah gugatan atas absennya Andra selama 3 tahun terakhir. Andra tidak menjawab. Ia hanya mengelus rambut Citra sebentar sebelum melepaskan pelukannya. Matanya beralih ke Dion. Dion, si bungsu yang kini berusia 27 tahun, tampak sangat berbeda. Rambutnya gondrong tak beraturan dan ada tato baru di lengan bawahnya. Ia masih memegang sebatang rokok yang asapnya membubung di udara dingin Ambarawa. Dion adalah anak hilang yang memilih hidup di jalanan Jogja sebagai musisi indie, menolak semua bantuan finansial dari Andra karena menganggap uang kakaknya itu berbau keangkuhan. Jangan menatapku seperti aku ini penjahat, Mas Arsitek, ucap Dion ketus, mematikan rokoknya di bawah sol sepatu boots yang sudah jebol. Aku datang ke sini untuk Mbah Ti. Bukan untuk reuni keluarga bahagia. Setidaknya simpan sinismu itu sampai jenazah Mbah Ti dimakamkan. Dion, balas Andra dengan suara rendah namun tajam.
Mereka bertiga masuk ke dalam rumah. Bau minyak kayu putih dan dupa tipis menyeruak. Di ruang tengah, jenazah Mbah Ti sudah terbaring kaku di atas dipan kayu yang dialasi kain jarik bermotif parang. Tetangga sekitar duduk bersila di atas tikar pandan, merapal doa-doa dalam gumam yang rendah. Andra berlutut di samping dipan. Wajah Mbah Ti tampak sangat tenang, seolah ia hanya sedang tidur siang sebelum nanti terbangun untuk menggoreng pisang di dapur. Namun, tangan yang biasanya kasar karena sering mencangkul kebun itu kini terasa sedingin es saat Andra menyentuhnya. Penyesalan itu datang seperti gelombang pasang. Andra ingat panggilan telepon terakhir dari Mbah Ti sebulan lalu. "Endra, besok kalau pulang, bawakan kopi dari kota ya. Mbah ingin duduk di teras sama kamu, Citra, dan Dion." Sudah lama kursi-kursi di teras itu tidak diduduki penghuninya. Saat itu, Andra menjawabnya dengan dalih, sibuk proyek, dan menjanjikan waktu yang tak pernah ia tepati. Kini, kursi-kursi itu memang akan diduduki, tapi dalam suasana yang paling tidak diinginkan. Prosesi pemakaman berlangsung cepat dan hikmat di pemakaman desa keesokan paginya. Tanah merah itu masih basah saat mereka bertiga kembali ke rumah. Rumah yang kini terasa jauh lebih luas karena nyawa utamanya telah tiada. Sore harinya, mereka berkumpul di ruang tamu. Suasana sangat kaku. Citra sibuk membuatkan teh di dapur, satu-satunya tempat yang masih terasa hidup. Sementara Andra dan Dion duduk berseberangan di sofa kulit yang sudah pecah-pecah permukaannya. "Jadi, apa rencana kalian?" tanya Citra, muncul dengan nampan berisi 3 cangkir teh hangat. "Aku tidak bisa lama-lama di sini. Kepala sekolah sudah menanyakan kapan aku bisa kembali mengajar. Aku juga ada jadwal manggung di Bali minggu depan," tambah Dion sambil menyandarkan kepala. Andra menghela napas. Ia membuka tas kerjanya. "Aku sudah bicara dengan pengacara keluarga, Pak Burhan. Dia bilang Mbah Ti meninggalkan sesuatu untuk kita. Tapi dia baru akan datang besok pagi untuk membacakannya. Paling-paling hanya soal pembagian tanah kebun," gerutu Dion. "Kalian ambil saja bagianku. Aku tidak butuh uang kalian." "Bukan soal uang, Dion," suara Citra meninggi. "Ini soal menghargai apa yang Mbah Ti tinggalkan. Kamu selalu saja begini, menganggap semua hal sebagai serangan pribadi." "Memang benar, kan? Mas Andra pasti sudah punya rencana untuk menjual rumah ini dan mengubahnya jadi resort atau apalah. Dia kan ahli merobohkan kenangan demi beton," balas Dion sengit. Andra hampir saja membalas, namun matanya tertuju pada sebuah foto tua di atas bufet. Foto mereka bertiga saat kecil, sedang mandi di sungai dekat rumah, tertawa lepas tanpa beban. Di belakang mereka, Mbah Ti berdiri memegang handuk dengan senyum paling lebar yang pernah ada. "Cukup," potong Andra. "Besok kita dengar apa kata Pak Burhan. Setelah itu, kita putuskan apa yang akan dilakukan dengan tempat ini." Malam itu, mereka tidur di kamar masing-masing. Kamar yang sudah lama terkunci dan berdebu. Di dalam kegelapan, Andra bisa mendengar derit ranjang dari kamar Citra dan suara petikan gitar pelan dari kamar Dion. Mereka berada di bawah satu atap, namun jarak di antara mereka terasa lebih jauh daripada Jakarta ke Ambarawa. Andra tidak tahu bahwa di dalam tas kerja Pak Burhan yang akan dibawa besok, tersimpan sebuah surat wasiat yang akan membatalkan semua rencana mereka untuk pergi dari rumah itu dalam waktu dekat. Pagi di Ambarawa tidak pernah berubah. Kabut tipis masih menyangkut di dahan pohon kelengkeng, dan aroma tanah basah merayap masuk melalui ventilasi udara. Namun, bagi Andra, Citra, dan Dion, kesegaran udara itu tidak mampu mendinginkan suasana di dalam ruang tamu yang terasa mencekam. Pak Burhan, pria tua dengan kacamata tebal yang sudah menjadi kepercayaan Mbah Ti selama puluhan tahun, duduk dengan punggung tegak di kursi kayu jengki. Di depannya, sebuah tas kulit kusam terbuka, mengeluarkan aroma kertas tua yang khas. "Terima kasih sudah berkumpul." Suara Pak Burhan serak namun berwibawa. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang disegel dengan lilin merah. "Mbah Ti memberikan amanah ini kepada saya tepat 1 bulan sebelum beliau berpulang. Beliau sangat spesifik mengenai kapan dan bagaimana surat ini harus dibuka." Dion mendengus,
melipat tangan di dada. Langsung ke intinya saja. Pak, siapa dapat apa? Biar kami bisa segera mengurus urusan kami masing-masing. Citra menyikut lengan Dion, memberinya tatapan tajam. Namun Dion hanya memutar bola mata. Pak Burhan tidak terganggu. Ia memotong segel lilin dengan pisau kecil dan mengeluarkan beberapa lembar kertas ketikan manual. Ia berdeham, lalu mulai membaca. Untuk ketiga cucuku, Andra yang terlalu sibuk dengan dunianya, Citra yang selalu cemas, dan Dion yang masih mencari jati diri. Andra terpaku. Kalimat pembuka itu terasa seperti tamparan lembut dari jemari keriput Mbah Ti. Rumah ini, beserta seluruh tanah perkebunan dan tabungan yang tersisa, adalah milik kalian bertiga secara mutlak. Namun, warisan ini hanya bisa dipindah tangankan jika kalian memenuhi satu syarat utama. Pak Burhan berhenti sejenak, menatap mereka satu persatu melewati bingkai kacamatanya. Kalian bertiga harus tinggal di rumah ini, bersama-sama, selama 40 hari ke depan tanpa terputus. Kalian harus mengelola rumah ini seperti saat Mbah masih hidup. Jika salah satu dari kalian pergi meninggalkan rumah ini sebelum hari ke-40, maka seluruh aset rumah dan tanah ini akan dihibahkan kepada yayasan yatim piatu di desa. Hening. Hening yang begitu pekat sampai suara detak jam dinding kuno di ruang tamu terdengar seperti dentuman palu. Apa? 40 hari. Dion melompat berdiri. Itu gila. Saya punya kontrak di Bali. Saya punya hidup. Andra juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Pak Burhan, ini pasti bisa dibicarakan secara hukum. Kami semua punya pekerjaan. Saya punya firma arsitek yang harus dipimpin. Tidak mungkin saya meninggalkan Jakarta selama lebih dari sebulan. Citra terdiam, matanya berkaca-kaca. Mbah ingin kita pulang itu tujuannya, kan? Saya hanya menjalankan amanah. Sahut Pak Burhan tenang sembari meletakkan dokumen itu di meja. Di dalam amplop ini juga ada buku harian rumah. Mbah Ti menuliskan tugas harian yang harus kalian bagi. Mulai dari merawat kebun, membersihkan sumur, hingga memasak masakan tertentu pada hari-hari yang ditentukan. Dion tertawa hambar. Tawa yang penuh dengan kemarahan. Ini jebakan. Mbah sengaja melakukan ini untuk menghukum kita karena jarang menjenguknya. Aku tidak mau ikut. Ambil saja rumah ini, kasih ke yayasan. Aku tidak peduli. Dion hendak melangkah keluar, namun suara berat Andra menghentikannya. Duduk, Dion. Apa? Mas mau bilang kalau Mas setuju? Mas yang paling kaya di sini. Kenapa Mas peduli dengan rumah tua ini? Andra berdiri, wajahnya mengeras. Ini bukan soal rumahnya, Dion. Ini soal harga diri Mbah Ti. Jika kita membiarkan rumah ini lepas begitu saja ke pihak lain karena kita egois, kita benar-benar cucu yang tidak berguna. Mbah merawat kita di sini saat ibu dan ayah meninggal. Kamu lupa siapa yang menyuapimu saat kamu mogok makan karena rindu ibu. Dion terdiam, rahangnya mengatup rapat. Kenangan itu adalah titik lemahnya. Citra angkat bicara dengan suara gemetar. Mas, Dion 40 hari memang lama. Tapi, apakah pekerjaan kita benar-benar lebih berharga daripada permintaan terakhir Mbah? Aku akan mengambil cuti di luar tanggungan. Aku akan tinggal di sini. Andra menatap keluar jendela, ke arah kebun yang tampak suram. Ia menghitung cepat di kepalanya. Kerugian finansial yang akan ia tanggung karena meninggalkan kantor selama 40 hari sangat besar. Namun, ada sesuatu dalam surat itu. Mungkin rasa bersalah yang menggerogotinya, yang membuatnya tidak bisa berkata tidak. Aku akan mengatur pekerjaanku dari sini secara daring, kata Andra akhirnya. Dion, bagaimana denganmu? Dion menendang kaki meja dengan pelan. Sialan. Kalau aku pergi, kalian akan menyalahkanku selamanya sebagai penyebab hilangnya warisan ini, kan? Oke. 40 hari. Tapi jangan harap aku akan jadi adik yang manis. Pak Burhan tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menyimpan rahasia.
Ia menyerahkan sebuah kunci perak besar kepada Andra dan sebuah buku catatan bersampul kain batik kepada Citra. Buku ini berisi instruksi untuk setiap harinya. Mbah Ti menulisnya dengan sangat detail. Oh, satu lagi. Pak Burhan berdiri untuk berpamitan. Mbah Ti berpesan, internet di rumah ini sengaja diputus sebulan lalu. Beliau ingin kalian belajar bicara lagi satu sama lain, bukan pada layar. Andra membelalak. Tanpa internet, bagaimana saya bekerja? Ada warnet di pasar, sekitar 3 kilometer dari sini. Begitu kata Mbah Ti sebelum meninggal. Jawab Pak Burhan sambil melangkah keluar pintu. Mereka bertiga berdiri di teras, menatap punggung Pak Burhan yang menjauh. Di tangan mereka kini ada sebuah beban seberat 40 hari. Mereka kembali masuk ke dalam rumah, dan saat pintu ditutup, suara dentingan kunci terasa seperti gerendel penjara, atau mungkin awal dari sebuah pembebasan yang belum mereka pahami. Hari pertama, gumam Citra sambil membuka halaman pertama buku batik itu. Instruksi pertama, bersihkan dapur dan nyalakan tungku. Jangan ada yang makan sebelum meja tertata rapi untuk bertiga. Dion mendengus lagi, tapi kali ini ia tidak membantah. Ia berjalan menuju dapur dengan langkah gontai, memulai sebuah perjalanan panjang yang akan membongkar semua rahasia yang selama ini terkubur di bawah lantai rumah itu. Dapur rumah Mbah Ti adalah sebuah kapsul waktu. Di sana, bau jelaga kayu bakar yang menempel di dinding bercampur dengan aroma samar ketumbar dan kunyit yang seolah sudah meresap ke dalam pori-pori tembok selama puluhan tahun. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu jati panjang berdiri dengan gagah, saksi bisu ribuan piring makanan yang pernah tersaji di atasnya. Sesuai instruksi pertama di buku batik, mereka harus membersihkan dapur ini. Namun, membagi tugas di antara 3 orang yang sudah lupa cara bekerja sama ternyata lebih sulit daripada membangun gedung pencakar langit bagi Andra. Aku tidak mau menyentuh tungku itu, cetus Dion sambil menunjuk tungku abu tradisional di sudut dapur. Lihat jelaganya, bisa merusak paru-paru. Kalau begitu kau sapu lantai dan bersihkan sarang laba-laba di langit-langit. Perintah Andra tegas. Ia sendiri sudah menggulung lengan kemeja mahalnya, mulai mengeluarkan piring-piring dari rak kayu. Citra, yang paling paham medan, mulai memilah bumbu yang masih bisa diselamatkan. Mas Andra, tolong ambilkan air di sumur belakang. Kita butuh banyak air untuk menyikat lantai ini. Andra sempat tertegun. Di Jakarta, ia tinggal di apartemen dengan keran otomatis yang mengeluarkan air hangat secara instan. Menimba air di sumur belakang adalah aktivitas yang terakhir kali ia lakukan 20 tahun lalu. Andra berjalan ke halaman belakang. Suasana sunyi, hanya ada suara jangkrik yang mulai bangun. Ia memegang tali tambang sumur yang kasar. Saat ia mulai mengerek ember, bunyi derit katrol kayu membangkitkan sebuah fragmen ingatan. Dulu, di tempat ini, ayah sering memandikannya saat sore hari. Ayah akan tertawa ketika Andra kedinginan, lalu Mbah Ti akan muncul dari pintu dapur membawa handuk hangat. Kehangatan itu kini terasa sangat jauh. Andra sadar, selama 10 tahun terakhir, ia telah menjadi beton, seperti yang dibilang Dion, dingin, keras, dan tak tersentuh. Di dalam dapur, suasana tidak kalah tegang. Dion bekerja dengan ogah-ogahan. Ia mengayunkan sapu seolah-olah benda itu adalah beban seberat 100 kilogram. Bisa tidak mengerjakannya dengan benar? Tegur Citra yang sedang berjongkok menyikat kaki meja. Aku ini musisi, Cit. Tanganku untuk memetik senar, bukan untuk menyapu debu purbakala ini, balas Dion ketus. Musisi atau bukan, kamu tetap cucu Mbah Ti. Apa kamu tidak malu? Mbah sendirian mengurus rumah ini sampai hari terakhirnya, dan kamu bahkan tidak mau menyapu lantainya. Dion melempar sapunya ke lantai. Suaranya berdentum keras. Kalian selalu merasa paling benar karena kalian sukses. Mas Andra dengan kantornya, kamu dengan status gurumu. Sementara aku cuma sampah di mata kalian, kan? Itu sebabnya Mbah bikin syarat ini. Supaya kalian punya kesempatan lagi buat menceramahiku selama 40 hari. Pertengkaran itu terhenti saat Andra masuk membawa 2 ember air. Ia tidak berkomentar,
Namun tatapan matanya yang tajam cukup untuk membuat Dion memungut kembali sapunya. Selama 3 jam berikutnya, mereka bekerja dalam diam yang menyakitkan. Hanya terdengar suara gesekan sikat, gemericik air, dan sesekali batuk karena debu. Namun, perlahan-lahan, warna asli dapur itu mulai terlihat. Lantai tegel abu-abu itu kembali bersih, dan meja jati itu mulai berkilat setelah dilap dengan minyak kelapa oleh Citra. Pukul 7 malam, sesuai instruksi, Citra memasak sesuatu yang sederhana, sayur lodeh dan tempe goreng. Instruksi Mbah Ti sangat jelas. Jangan ada yang makan sebelum meja tertata rapi untuk bertiga. Mereka duduk di posisi masing-masing. Andra di ujung meja, posisi yang dulu ditempati ayah. Citra di kanan, dan Dion di kiri. Lampu kuning gantung di atas meja bergoyang pelan tertiup angin yang masuk dari celah jendela. Andra berdehem. Mari kita berdoa. Setelah doa singkat, hanya suara denting sendok dan piring yang terdengar. Tidak ada yang memulai pembicaraan. Sayur lodeh buatan Citra rasanya hampir identik dengan buatan Mbah Ti. Perpaduan gurih santan dan pedas cabai hijau yang khas. Ini enak, gumam Dion pelan, hampir tak terdengar. Mbah yang mengajariku resepnya lewat telepon tahun lalu, sahut Citra tanpa menoleh. Beliau bilang, suatu saat aku harus memasakkannya untuk kalian kalau kalian pulang. Andra meletakkan sendoknya. Ia menatap kedua adiknya. Kita baru melewati 1 hari. Masih ada 39 hari lagi. Aku tahu kita punya banyak masalah satu sama lain. Tapi demi Mbah, bisakah kita mencoba untuk setidaknya tidak saling membenci di meja makan? Dion tidak menjawab, tapi ia mengambil sepotong tempe lagi dan menaruhnya di piring. Itu adalah bentuk gencatan senjata paling maksimal yang bisa ia berikan malam itu. Setelah makan malam, saat mereka sedang membereskan meja, sebuah suara ketukan terdengar di jendela dapur yang menghadap ke kebun belakang. Tok, tok, tok. Mereka bertiga tersentak. Dion yang paling dekat dengan jendela langsung menoleh. Di luar sana gelap gulita. Namun ia bersumpah melihat sesosok bayangan yang berdiri di bawah pohon mangga. Siapa itu? Tanya Dion. Suaranya sedikit bergetar. Andra mengambil sen terbesar yang terletak di atas lemari dan melangkah menuju pintu belakang. Tetangga, mungkin, atau orang yang ingin melayat terlambat. Namun, saat Andra membuka pintu dan mengarahkan cahaya senter ke arah pohon mangga, tidak ada siapa-siapa. Hanya dedaunan yang bergoyang ditiup angin malam. Namun, di bawah pohon itu, Andra menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah bungkusan kecil berisi bunga melati dan sebuah koin kuno terletak rapi di atas tanah yang baru saja digali sedikit. Apa itu, Mas? Tanya Citra yang ikut mengintip dari balik bahu Andra. Andra memungut koin itu. Entahlah. Tapi ini bukan koin biasa. Di balik koin itu, terdapat ukiran kecil yang tampak seperti simbol keluarga mereka, namun dengan tambahan 1 garis yang tidak mereka kenali. Malam pertama itu berakhir dengan sebuah pertanyaan baru. Apakah Mbah Ti benar-benar hanya ingin mereka tinggal di sini, atau ada rahasia lain yang terkubur bersama fondasi rumah ini? Koin kuno yang ditemukan Andra semalam masih tersimpan di saku celananya. Terasa dingin dan berat. Pagi itu, buku instruksi batik memberikan tugas yang lebih spesifik. Bersihkan debu-debu di atas kepala kalian. Loteng adalah gudang kenangan. Jangan biarkan ia tertimbun lupakan. Loteng rumah Mbah Ti bukanlah tempat yang menyenangkan. Aksesnya hanya berupa tangga kayu curam yang berderit setiap kali dipijak. Di atas sana, udara terasa pengap, dipenuhi tumpukan kardus, furnitur bekas, dan aroma kayu tua yang lapuk. Aku benci tempat ini. Keluh Dion saat kepalanya terbentur kasau kayu yang rendah. Terakhir kali aku kesini, aku disengat tawon. Berhenti mengeluh, Dion. Semakin cepat kita kerjakan, semakin cepat kita turun, sahut Andra sembari mengarahkan lampu bohlam tunggal yang tergantung di tengah ruangan. Mereka mulai memilah barang. Citra menemukan album foto usang yang sampulnya sudah mengelupas. Sementara Andra sibuk menggeser lemari kecil yang menutupi sudut ruangan. Di balik lemari itulah,
Mereka menemukan sebuah kotak kayu jati berukir burung merak. Kotak itu tidak berdebu seperti barang lainnya, seolah-olah seseorang baru saja menyentuhnya belum lama ini. Ini kotak milik ibu, bisik Citra, matanya membelalak. Aku ingat ibu selalu menguncinya di bawah tempat tidur sebelum beliau sakit. Andra mendekat. Ada gembok kecil yang menguncinya, namun gembok itu tampak sudah dirusak paksa. Dengan tangan sedikit gemetar, Andra membuka tutup kotak itu. Di dalamnya tidak ada perhiasan atau emas. Isinya hanya tumpukan surat yang diikat dengan pita kain merah dan sebuah amplop besar bertuliskan, "Untuk anak-anakku." Dion yang biasanya acuh, kini ikut duduk bersila di atas lantai loteng yang berdebu. Suasana berubah menjadi sangat sunyi. Andra membuka surat pertama. Itu adalah tulisan tangan ibu, rapi dan miring. Saat ia mulai membaca dengan suara rendah, rahasia yang selama ini menghancurkan keluarga mereka mulai terungkap. Selama ini, Andra membenci ayah karena menganggap ayah berselingkuh dan meninggalkan mereka demi wanita lain di Jakarta sebelum meninggal. Itu jugalah yang membuat Dion menjadi pemberontak, karena merasa dikhianati oleh sosok pahlawannya. Namun, surat itu berkata lain. "Anak-anakku, jika kalian membaca ini, mungkin ayah sudah tiada. Maafkan ibu dan ayah karena merahasiakan ini. Ayahmu tidak pernah pergi karena wanita lain. Dia pergi ke Jakarta untuk menjalani pengobatan kanker sumsum tulang belakang yang sangat mahal. Dia tidak ingin kalian melihatnya lemah. Dia bekerja siang malam sambil menahan sakit agar tabungan pendidikan kalian tidak tersentuh." Andra berhenti membaca. Suaranya tercekat. Ia teringat bagaimana ia meneriaki ayahnya sebagai pengecut saat terakhir kali mereka bertemu di stasiun 10 tahun lalu. Ayah hanya diam, tersenyum sedih, dan memeluknya. Pelukan yang saat itu Andra tepis dengan kasar. Dia sengaja membuat kalian membencinya agar jika dia meninggal nanti, rasa kehilangan kalian tidak terlalu besar. Itu adalah kesalahan terbesar kami. Lanjut isi surat itu. Dion menunduk dalam-dalam. Tangannya yang dipenuhi tato kini menutupi wajahnya. Isak tangis pelan mulai terdengar dari pemuda itu. Segala amarah yang ia gunakan sebagai tameng selama bertahun-tahun runtuh seketika. Ternyata, kemarahan yang ia pupuk adalah sebuah kesalahpahaman yang tragis. Citra mengambil selembar foto dari dalam kotak. Foto itu memperlihatkan ayah yang tampak sangat kurus, duduk di sebuah bangku taman rumah sakit. Namun di tangannya ia memegang foto wisuda SMA Andra yang dikirimkan Mbah Ti secara rahasia. "Mbah Ti tahu semuanya," kata Citra dengan suara parau. "Beliau menyimpan rahasia ini karena menghormati janji pada ayah. Dan sekarang, beliau menjebak kita di sini agar kita menemukan ini bersama-sama." Andra merogoh sakunya dan mengeluarkan koin kuno yang ia temukan semalam. Di bawah cahaya bohlam yang temaram, ia menyadari sesuatu. Simbol di koin itu sama dengan ukiran merak di kotak ini. "Koin ini bukan cuma barang antik," kata Andra. "Ini penanda. Ayah pernah bilang, keluarga kita punya simpanan di rumah ini untuk keadaan darurat. Bukan uang, tapi sesuatu yang lebih berharga." Di bawah tumpukan surat, mereka menemukan sebuah kunci kecil lainnya dan sebuah peta kasar denah rumah yang digambar oleh tangan Mbah Ti sendiri. Ada tanda silang merah di bagian bawah ubin dapur, tepat di bawah meja tempat mereka makan malam tadi. Keheningan di loteng itu kini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang penuh kebencian, melainkan keheningan yang penuh dengan rasa penyesalan sekaligus kelegaan. "Mas," Dion bersuara, suaranya serak. "Aku minta maaf. Selama ini aku selalu menganggapmu sombong karena mengirim uang terus tanpa datang. Aku pikir kamu cuma mau pamer kesuksesan di atas penderitaan ayah." Andra meletakkan tangannya di bahu Dion. "Aku juga minta maaf, Yon. Aku terlalu keras kepala. Aku pikir aku tahu segalanya, padahal aku tidak tahu apa-apa tentang perjuangan ayah." Mereka bertiga berpelukan di tengah debu loteng yang menyesakkan. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, mereka tidak merasa seperti orang asing. Atap rumah ini, yang penuh dengan rindu dan rahasia,
baru saja menyatukan kembali potongan-potongan keluarga yang hancur. Namun, di luar sana, petir mulai menyambar. Hujan deras turun membasahi bumi Ambarawa. Dan di bawah lantai dapur, sesuatu sedang menunggu untuk ditemukan. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Hujan deras di luar seolah tak mau berhenti, menciptakan simfoni gaduh yang menghantam genting tanah liat. Di dalam dapur, suasana justru terasa sangat sunyi. Namun bukan lagi sunyi yang mencekam. Ada rasa penasaran yang berdenyut di antara Andra, Citra, dan Dion. Mereka berdiri mengelilingi meja jati, menatap ubin berwarna abu-abu yang ditunjuk oleh peta dari kotak kayu ibu. Kita benar-benar akan membongkar lantai ini, tanya Citra ragu. Tangannya memegang buku batik instruksi Mbah Tiang untuk hari ini hanya tertulis satu baris kalimat pendek. Kekayaan yang paling kekal tersimpan di tempat yang paling sering disinggahi. Mbah tidak mungkin menyuruh kita membersihkan dapur dan memberi peta ini kalau tidak ada tujuannya, sahut Andra. Ia sudah memegang palu dan tatah besi yang ia ambil dari gudang alat milik almarhum kakek mereka. Dion maju selangkah. Ia mengambil alih palu dari tangan Andra. Biar aku saja, Mas. Mas Andra bagian memantau peta. Aku butuh menyalurkan energi ini daripada terus-menerus merasa bersalah. Dengan hati-hati, Dion mulai memahat pinggiran ubin keempat dari kaki meja. Bunyi dentuman besi bertemu semen bergema di ruangan itu. Setelah beberapa menit bekerja keras, ubin itu akhirnya terangkat. Di bawahnya, terdapat sebuah rongga kecil yang dilapisi plastik tebal. Andra merogoh ke dalam rongga tersebut dan mengeluarkan sebuah kotak kaleng bekas biskuit yang sudah berkarat di bagian pinggirnya. Dengan napas tertahan, mereka membuka kotak itu. Bukan emas batangan. Bukan pula tumpukan uang tunai. Isi kotak itu adalah sebuah buku tulis kuno bersampul kulit yang sudah mengeras, beberapa botol kecil berisi biji-bijian kering, dan sebuah kunci perunggu berbentuk unik. Buku resep. Citra mengambil buku itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya perlahan. Ini bukan sekadar resep masakan. Ini catatan rahasia bumbu legendaris Mbah Ti. Selama berpuluh-puluh tahun, Mbah Ti dikenal di seluruh kabupaten karena masakan tradisionalnya yang tak tertandingi. Banyak pengusaha restoran besar mencoba membeli resepnya, namun Mbah Ti selalu menolak. Ternyata, resep itu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu di tempat yang paling sering mereka injak. Di dalam buku itu, Mbah Ti menuliskan setiap detail dengan sangat puitis. Masakan yang enak bukan karena mahal bumbunya, tapi karena ketulusan orang yang mengaduknya di atas tungku. Resep ini adalah cara keluarga kita bertahan hidup saat kakekmu jatuh sakit dulu. Gunakan ini jika kalian butuh jalan pulang. Lihat ini. Citra menunjuk sebuah halaman yang terselip secari kertas baru. Ada catatan tambahan dari Mbah. Untuk Andra, bangunlah tempat di mana orang bisa merasakan kehangatan rumah. Untuk Citra, ajarkanlah rasa ini pada mereka yang lapar akan kasih sayang. Untuk Dion, jadikanlah irama dapur ini musikmu yang paling jujur. Mereka tertegun. Mbah Ti rupanya sudah merencanakan masa depan mereka melampaui kematiannya. Beliau tahu Andra punya modal dan keahlian desain, Citra punya bakat mengelola dan ketelatenan, dan Dion punya jiwa seni yang bisa menghidupkan suasana. Beliau ingin mereka membangun sesuatu bersama. Instruksi hari ini belum selesai, kata Andra sambil menatap buku batik. Kita harus memasak salah satu resep paling sulit di buku ini untuk makan malam, gudeg mangga rahasia keluarga, tanpa kompor gas. Kita harus pakai tungku. Dion mendesah, namun kali ini ia tersenyum. Oke, aku bagian cari kayu kering di gudang belakang. Mas Andra, tolong bantu aku, kayunya berat-berat. Aku akan siapkan bumbunya, sahut Citra dengan semangat yang baru. Sore itu, dapur yang tadinya dingin mulai terasa hangat. Asap mulai mengepul dari tungku, membawa aroma manis gula Jawa dan gurih santan yang meresap ke dalam serat kayu. Dion yang tadinya benci kotor, kini tidak peduli saat wajahnya terkena abu tungku. Andra, sang arsitek yang biasanya hanya memegang pena mahal, kini sibuk membelah kayu dengan kapak. Saat mereka sedang sibuk, suara ketukan di pintu belakang kembali terdengar. Tok!
Tok, tok. Andra segera membuka pintu. Kali ini bukan bayangan yang hilang, melainkan seorang pria tua tetangga sebelah bernama Pak Jono. Ia membawa sebuah keranjang berisi ayam kampung hidup. Tadi malam saya lihat lampu dapur menyala terus. Saya ingat Mbah Ti pernah bilang, kalau cucu-cucunya sudah mulai memasak di tungku, saya harus menyerahkan ayam ini, kata Pak Jono sambil tersenyum ramah. Mbah kalian itu orang hebat. Dia sudah menitipkan ayam-ayam ini kepada saya sejak 6 bulan lalu, katanya untuk perayaan kepulangan. Malam itu, mereka makan dengan lahap. Gudeg manggar itu rasanya luar biasa. Ada rasa pahit manis yang seimbang, seperti perjalanan hidup mereka. Sambil makan, mereka mulai berbicara. Bukan lagi tentang siapa yang salah, tapi tentang masa depan. Mas, panggil Dion di tengah makannya. Apa menurutmu kita bisa benar-benar mewujudkan keinginan Mbah? Membuka restoran atau tempat singgah dengan resep-resep ini? Andra menatap kedua adiknya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia melihat binar yang sama di mata mereka. Aku bisa mendesain tempatnya. Kita pakai rumah ini sebagai pusatnya. Citra yang pegang manajemen dan dapur. Dan aku yang urus musik dan suasananya. Potong Dion antusias. Namun, di tengah kegembiraan itu, Citra teringat sesuatu. Ia mengambil kunci perunggu yang ditemukan di kotak kaleng tadi. Lalu, kunci ini untuk apa? Ini bukan kunci rumah atau kunci lemari di sini. Andra mengambil kunci itu, memperhatikannya di bawah cahaya lampu. Ada ukiran angka di gagangnya. 1945 itu tahun kelahiran kakek. Misteri 40 hari ini ternyata baru saja dimulai. Warisan resep itu mungkin hanyalah kunci pembuka untuk sesuatu yang jauh lebih besar yang tersimpan di tanah Ambarawa ini. Malam itu, langit Ambarawa tidak lagi sekadar menumpahkan air. Angin kencang mulai melolong di sela-sela pohon mangga, menciptakan suara seperti tangisan panjang yang menyusup ke dalam celah pintu. Guntur menggelegar dengan frekuensi yang mengerikan, membuat kaca-kaca jendela yang sudah tua bergetar hebat. Mas, hujannya tidak wajar, teriak Citra dari dapur. Ia sedang berusaha mengganjal pintu belakang yang terus-menerus terdorong angin. Andra berdiri di ruang tengah, menatap lampu gantung yang bergoyang kencang. Dion, matikan semua aliran listrik sekarang. Takutnya ada pohon tumbang yang mengenai kabel. Tepat setelah Dion menurunkan saklar utama, sebuah dentuman keras terdengar dari arah belakang rumah. Braa! Pohon mangganya! Teriak Dion. Mereka bertiga berlari menuju pintu belakang dengan bantuan senter. Pohon mangga arum manis yang sudah ada sejak zaman kakek mereka akhirnya tumbang, menghantam pagar beton dan sebagian atap gudang. Namun, yang lebih mengejutkan adalah apa yang tersingkap di bawah akar pohon yang tercerabut itu. Tanah yang terangkat bersama akar pohon itu menyibakkan sebuah pelat besi berkarat yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan rumput. Pelat itu memiliki lubang kunci tunggal di tengahnya. Andra merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci perunggu dengan ukiran 1945 yang mereka temukan di dalam kotak kaleng biskuit. Jantungnya berdegup kencang. Ia merangkak di antara reruntuhan dahan pohon, mengabaikan hujan yang membasahi seluruh tubuhnya. Mas, bahaya. Kilatnya masih banyak. Seru Citra khawatir. Hanya sebentar, balas Andra. Ia memasukkan kunci itu ke lubang pelat besi. Klik. Suara mekanisme tua yang berputar terdengar di bawah kaki mereka. Dengan bantuan Dion, Andra menarik tuas besi tersebut. Pelat itu terangkat, menyingkap sebuah tangga semen sempit yang menuju ke bawah tanah. Sebuah bunker tua yang dibangun dengan sangat rapi. Karena badai semakin menggila dan sebagian atap dapur mulai bocor parah akibat tertimpa dahan, Andra memutuskan mereka harus turun ke bawah untuk berlindung. Cepat masuk. Bawa senter dan buku batik itu. Perintah Andra. Di dalam bunker, udara terasa kering dan dingin. Sangat kontras dengan badai di atas sana. Ruangan itu luasnya tidak lebih dari ukuran kamar tidur, dengan dinding beton tebal yang kedap suara. Di sudut ruangan,
Terdapat sebuah meja kerja tua dengan mesin ketik manual dan tumpukan dokumen yang tersimpan dalam tabung-tabung plastik agar tidak lembab. Ini bukan sekadar tempat sembunyi, bisik Dion, menyapu cahaya senternya ke sekeliling ruangan. Lihat dinding ini. Di dinding bunker, tertempel peta-peta perkebunan kopi di seluruh wilayah Ambarawa dan sekitarnya, lengkap dengan catatan-catatan tangan kakek mereka. Citra membuka salah satu tabung plastik. Di dalamnya terdapat sertifikat tanah yang bukan atas nama kakek atau nenek mereka, melainkan atas nama Koperasi Warga Ambarawa. Dulu, kakek adalah pemimpin buruh tani di sini. Andra mulai mengingat cerita-cerita samar yang pernah ia dengar saat kecil. Tapi aku pikir itu hanya dongeng. Ada sebuah surat terakhir dari kakek yang disisipkan di antara dokumen itu. Surat itu menjelaskan mengapa rumah ini harus dijaga selama 40 hari. Keluarga kita bukan pemilik tanah ini, kita adalah penjaganya. Tanah-tanah ini sebenarnya milik warga desa yang dulu hampir disita oleh pengembang besar. Kakek menyimpannya dalam satu amanah agar tidak ada yang bisa menjualnya secara sepihak. 40 hari adalah waktu yang dibutuhkan untuk memperbarui hak kelola desa secara hukum setiap 30 tahun sekali. Andra terduduk lemas di lantai bunker. Ia menyadari betapa dangkal pemikirannya selama ini. Ia mengira Mbah Ti menjebak mereka untuk urusan warisan pribadi, padahal Mbah Ti sedang menaruh beban masa depan seluruh desa di pundak mereka bertiga. Jadi, suara Dion pecah. Kalau kita gagal bertahan 40 hari di sini, bukan cuma kita yang kehilangan rumah, tapi warga desa akan kehilangan lahan garapan mereka. Tepat, jawab Andra pelan. Pengusaha yang ingin membeli tanah ini pasti sudah menunggu kita goyah. Mereka tahu kita tidak akur. Mereka tahu kita tidak akan tahan lama tinggal bersama. Citra memeluk lututnya. Itu sebabnya Pak RT terus menelpon Mas Andra. Itu sebabnya Pak Jono memberikan ayam itu. Mereka semua tahu, mereka semua sedang menggantungkan nasib pada kita. Ketegangan di antara mereka bertiga yang sempat mencair di bab sebelumnya kini berubah menjadi rasa tanggung jawab yang berat. Di tengah kegelapan bunker, di bawah amukan badai yang masih terdengar sayup-sayup, mereka tidak lagi bicara sebagai kakak dan adik yang bertengkar karena masalah sepele. Mereka bicara sebagai satu tim. Mas, Dion memegang bahu Andra. Lupakan soal kontrakku di Bali. Aku tidak akan pergi. Aku juga. Tegas Citra. Sekolah bisa menunggu. Masa depan orang-orang di sini lebih penting. Andra menatap kedua adiknya dengan bangga. Badai di luar mungkin telah merobohkan pohon mangga mereka, tapi badai itu justru memperkokoh akar hubungan mereka yang selama ini terluka. Namun, mereka belum tahu bahwa di luar sana, di tengah hujan lebat, sebuah mobil hitam terparkir di depan gerbang. Seseorang dengan jas hujan gelap sedang mengamati rumah itu, menunggu saat yang tepat untuk melakukan sesuatu yang akan menguji kesetiaan mereka lebih dari sekadar tinggal satu atap. Pagi setelah badai menyisakan pemandangan yang memilukan. Halaman rumah Mbah Ti berantakan, dahan pohon mangga yang tumbang merobek pagar, dan lumpur coklat menutupi jalan setapak. Namun, bagi Andra, Citra, dan Dion, kerusakan fisik itu tidak sebanding dengan beban rahasia yang kini mereka simpan dari bunker bawah tanah. Baru saja mereka selesai menyeduh kopi di dapur yang masih menyisakan aroma kayu bakar, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam berhenti di depan gerbang. Seorang pria berjas rapi, kontras dengan suasana desa yang bersahaja, turun dengan langkah angkuh. "Selamat pagi," sapa pria itu saat Andra membukakan pintu. Ia menyodorkan kartu nama yang berkilat. Hadi Swigno, Direktur Pengembangan PT Ambarawa Makmur. Andra merasakan otot rahangnya mengeras. Inilah serigala yang dimaksud dalam catatan kakeknya. Mereka duduk di ruang tamu. Citra menyuguhkan teh dengan tangan yang sedikit gemetar, sementara Dion berdiri di ambang pintu, menatap Hadi dengan tatapan tidak bersahabat. "Saya langsung saja," ucap Hadi sambil meletakkan sebuah koper kecil di atas meja. "Kami tahu Mbah Ti sudah tiada. Kami juga tahu tentang syarat 40 hari itu. Sangat melelahkan, bukan? Tinggal di rumah tua tanpa internet, mengurus kebun,
dan mengorbankan karir hebat Anda di Jakarta, Pak Andra. Andra hanya menatapnya datar. Apa mau Anda? Hadi membuka koper itu. Di dalamnya terdapat tumpukan uang tunai dan sebuah dokumen perjanjian. Ini adalah kompensasi awal. 5 miliar rupiah. Hanya untuk Anda bertiga. Syaratnya sederhana. Anda cukup keluar dari rumah ini sebelum hari ke-40. Biarkan syarat wasiat itu gagal, dan biarkan aset ini jatuh ke yayasan yang, secara kebetulan, sudah bekerja sama dengan perusahaan kami. Dion maju selangkah, hampir meledak. Namun Andra mengangkat tangan, memberi isyarat agar adiknya tenang. 5 miliar itu jumlah yang kecil dibandingkan nilai sejarah tanah desa ini, Pak Hadi, kata Andra tenang. Oh, jangan salah paham. Kami bukan hanya ingin tanah ini. Kami ingin membangun masa depan. Bayangkan, lapangan golf, resort mewah. Ambarawa akan maju. Hadi tersenyum licik. Dan khusus untuk Pak Andra, saya tahu firma Anda sedang mengalami masalah likuiditas karena proyek di Kalimantan yang macet. Uang ini bisa menyelamatkan karir Anda dalam semalam. Andra tertegun. Pria ini telah melakukan riset mendalam. Memang benar, firma arsiteknya di Jakarta sedang di ujung tanduk. Uang itu bukan sekadar kemewahan. Itu adalah pelampung penyelamat hidupnya. Hadi meninggalkan rumah itu dengan pesan bahwa ia akan kembali besok untuk jawaban final. Keheningan yang turun setelah keberangkatannya terasa lebih berat daripada badai semalam. Di dapur, ketegangan kembali memuncak. Mas, apa yang dia bilang tadi benar? Firmanmu sedang bermasalah? Tanya Citra hati-hati. Andra memijat pelipisnya. Iya. Jika aku tidak mendapatkan dana segar dalam sebulan, aku harus mem-PHK 30 karyawan yang sudah bersamaku sejak awal. Dion tertawa pahit. Jadi ini alasannya? Ini alasannya Mas Andra setuju tinggal di sini? Karena Mas berharap ada uang warisan untuk menyelamatkan kantong Mas sendiri. Jaga bicaramu, Dion, bentak Andra. Aku baru tahu soal uang itu tadi. Aku kesini karena Mbah Ti. Tapi sekarang Mas sedang menimbang-nimbang, kan? Dion mendekat. Wajahnya memerah. Mas sedang berpikir untuk mengkhianati warga desa, mengkhianati kakek, hanya demi firma arsitek Mas di Jakarta. Dion, cukup. Citra menengahi, air mata mulai mengalir. Kita baru saja menemukan kembali arti keluarga di loteng dan bunker itu. Jangan biarkan orang asing ini menghancurkannya lagi. Malam itu, mereka tidak makan bersama. Andra mengurung diri di kamar Mbah Ti, menatap foto kakeknya yang mengenakan caping di sawah. Ia berada di persimpangan jalan yang mustahil. Di satu sisi, ada tanggung jawab terhadap puluhan karyawannya di Jakarta. Di sisi lain, ada ribuan warga desa yang akan kehilangan mata pencaharian jika ia menyerah. Ia keluar ke halaman belakang, menuju sumur tua. Di sana, ia melihat Dion sedang duduk di atas batang pohon mangga yang tumbang, memetik gitar dengan nada yang sangat melankolis. Dulu, suara Dion memecah kesunyian tanpa menoleh. Ayah pernah bilang padaku saat aku masih kecil. Dia bilang, Dion, kalau suatu hari kamu harus memilih antara dirimu sendiri dan orang banyak, pilihlah orang banyak. Karena sendirian kamu akan merasa kosong, tapi bersama banyak orang kamu akan merasa utuh. Andra duduk di samping adiknya. Ayah bilang begitu. Iya. Tapi aku tidak pernah mendengarnya sampai aku melihat surat di loteng itu. Aku sadar, ayah memilih mati dalam kesunyian agar kita bisa punya masa depan. Sekarang, apakah kita akan menghancurkan apa yang ayah dan mbah jaga? Andra terdiam lama. Ia merogoh saku celananya, menemukan koin kuno itu lagi. Ia menyadari bahwa, mereka memang terluka oleh kesalahpahaman bertahun-tahun, namun akar itu masih tertanam di tanah yang sama. Beritahu Citra, ucap Andra dengan suara mantap. Besok, saat Hadi kembali, kita tidak akan memberinya jawaban. Kita akan memberinya perlawanan. Dion berhenti memetik gitar.
Ia menatap kakaknya dan untuk pertama kalinya, ia memberikan senyum tulus seorang adik kepada kakaknya. Itu baru Mas Andra yang aku kenal. Namun, perlawanan mereka tidak akan mudah. Saat mereka masuk ke dalam rumah, mereka menyadari bahwa kabel telepon rumah telah diputus dan ada bayangan orang-orang berbadan besar yang mulai berjaga di luar pagar. Tekanan fisik baru saja dimulai. Suasana di sekitar rumah Mbah Ti berubah menjadi mencekam sejak penolakan Andra. Orang-orang berbadan tegap dengan jaket kulit hitam mulai terlihat mondar-mandir di depan pagar. Mereka tidak melakukan kekerasan, namun kehadiran mereka yang diam dan menatap tajam ke arah jendela rumah adalah bentuk teror psikologis yang efektif. Mereka memutus aliran air dari tandon depan, ujar Dion dengan wajah pucat setelah mencoba memutar kran di kamar mandi. Sialan, mereka benar-benar ingin mengusir kita dengan cara halus. Andra berdiri di ruang tamu, mengintip dari balik gorden. Mereka ingin kita merasa tidak nyaman, lelah, dan akhirnya menyerah sebelum hari ke-40. Ini adalah perang saraf. Saat mereka sedang berdiskusi di dapur tentang cara bertahan hidup tanpa air mengalir, suara riuh rendah terdengar dari arah gerbang. Bukan suara ancaman, melainkan suara mesin traktor dan teriakan khas orang-orang desa. Andra dan kedua adiknya berlari ke depan. Di sana, Pak Jono, Pak RT, dan puluhan warga desa, mulai dari pemuda hingga orang tua, telah berkumpul. Beberapa dari mereka membawa cangkul, sabit, dan bambu runcing yang biasanya digunakan untuk kerja bakti. Mas Andra, Mbak Citra, Mas Dion, teriak Pak RT. Kami dengar ada tamu tak diundang yang mengganggu cucu-cucu Mbah Ti. Kami warga Ambarawa tidak akan membiarkan pagar rumah ini disentuh oleh orang-orang kota yang mau mencuri tanah kami. Para pria berjaket hitam yang tadinya tampak mengintimidasi, kini tampak gentar melihat massa yang begitu banyak. Mereka perlahan mundur dan masuk ke dalam mobil, memilih untuk menjauh sejenak dari amarah warga yang bersatu. Terima kasih, Pak RT, Pak Jono, ucap Andra dengan suara bergetar karena haru. Tapi ini berbahaya bagi bapak-bapak sekalian. Mereka punya uang dan kekuasaan. Pak Jono melangkah maju, tangannya yang kasar menepuk bahu Andra. Mas, tanah ini sudah memberi kami makan selama 3 generasi. Mbah Ti dan kakekmu sudah menjaga kami dengan nyawa mereka. Sekarang giliran kami yang menjaga kalian. Gotong royong itu bukan cuma soal membangun jembatan, tapi soal menjaga kehormatan. Hari itu juga, rumah Mbah Ti berubah menjadi markas besar. Para ibu-ibu desa mulai berdatangan membawa bahan makanan, beras, sayuran, dan lauk pauk, karena mereka tahu akses pasar mungkin akan dipersulit bagi Andra bersaudara. Dapur yang tadinya hanya diisi oleh 3 orang, kini riuh oleh suara tawa dan obrolan para tetangga. Citra memimpin koordinasi di dapur, menggunakan resep dari buku Mbah Ti untuk memasak dalam porsi besar bagi warga yang berjaga di luar. Dion, yang biasanya merasa asing dengan orang desa, kini duduk di teras bersama para pemuda desa. Ia mengeluarkan gitarnya, menyanyikan lagu-lagu perjuangan yang membuat semangat warga berkobar. Untuk pertama kalinya, Dion merasa musiknya memiliki fungsi yang lebih besar daripada sekadar hobi. Sementara itu, Andra dan Pak RT masuk ke dalam bunker rahasia di bawah pohon mangga. Andra menunjukkan dokumen koperasi yang ia temukan. Ini adalah bukti kuat, Pak, ujar Andra. Jika kita bisa membawa dokumen ini ke Badan Pertanahan Nasional di Semarang sebelum hari ke-40 berakhir, perusahaan itu tidak akan punya celah hukum lagi. Namun, di tengah semangat gotong royong itu, sebuah ujian kembali datang. Saat malam semakin larut dan sebagian besar warga sudah pulang untuk beristirahat, menyisakan beberapa orang yang berjaga di pos kamling depan, Andra menemukan Dion sedang berbicara di telepon di sudut kebun yang gelap. Ya, aku tahu. Tapi aku butuh jaminan kalau kakakku tidak akan dipenjara. Bisik Dion ke arah ponselnya. Andra mendekat dengan langkah pelan. Jantungnya berdegup kencang. Apakah Dion berkhianat? Apakah dia sedang bernegosiasi dengan Hadi? Dion, tegur Andra. Dion tersentak dan hampir menjatuhkan ponselnya. Wajahnya tampak sangat ketakutan di bawah cahaya bulan. Mas, ini bukan seperti yang Mas pikirkan, ucap Dion terbata-bata.
Siapa yang meneleponmu malam-malam begini? Apa itu orang-orang Hadi? Suara Andra meninggi, memancing perhatian beberapa pemuda yang berjaga di depan. Dion menarik napas panjang. Ia memberikan ponselnya kepada Andra. Di layar itu, bukan nomor Hadi yang tertera, melainkan nomor firma hukum di Jakarta. Aku menghubungi teman lamaku yang bekerja di firma hukum besar, kata Dion pelan. Aku meminta mereka memeriksa celah hukum dari perusahaan Hadi. Aku ingin membantu, Mas. Tapi tadi mereka bilang, Hadi sudah menyuap beberapa oknum di kantor pertanahan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan dokumen di bunker itu. Andra terdiam. Ia merasa bersalah karena telah mencurigai adiknya. Namun, kabar itu lebih buruk dari yang ia duga. Pihak lawan sudah bermain di level yang lebih tinggi. Mereka bilang, satu-satunya cara adalah mendapatkan tanda tangan dari seluruh kepala keluarga di Ambarawa dalam waktu 3 hari ke depan untuk memperkuat status koperasi, lanjut Dion. Jika tidak, dokumen kakek akan dianggap kedaluarsa secara sepihak. Andra menatap rumah Mbah Ti yang berdiri kokoh di kegelapan. Gotong royong ini harus naik ke level berikutnya. Bukan lagi sekadar menjaga pagar, tapi mengumpulkan ribuan tanda tangan di bawah tekanan ancaman yang semakin nyata. Waktu seolah berubah menjadi musuh yang paling nyata. Dalam catatan kakek, batas akhir pembaruan hak lola desa jatuh tepat pada hari ke-40 kepulangan mereka. Namun, dengan manuver hukum yang dilakukan Hadi, mereka hanya punya waktu 3 hari untuk mengumpulkan tanda tangan dari 500 kepala keluarga agar status koperasi tidak dibatalkan secara sepihak oleh kantor pertanahan. 3 hari untuk 500 orang. Citra menatap tumpukan kertas di meja makan dengan cemas. Banyak warga yang bekerja di ladang sampai petang, dan sebagian lagi tinggal di dusun atas yang jalannya rusak setelah badai. Kita bagi tugas, tegas Andra. Dion, kamu bawa para pemuda desa ke dusun atas. Gunakan motormu. Citra, kamu fokus pada ibu-ibu di balai desa. Aku akan mengurus administrasi dan tetap di sini untuk menjaga dokumen kakek. Jika mereka tahu dokumen itu ada di sini, mereka akan melakukan apa saja untuk mengambilnya. Hari pertama adalah perjuangan fisik. Dion memacu motor tuanya menembus jalan setapak yang berlumpur. Di setiap rumah yang ia datangi, ia tidak hanya meminta tanda tangan. Ia menceritakan kembali kisah kakek mereka, tentang bagaimana tanah itu dulu diperjuangkan dengan keringat dan air mata. Ini bukan buat saya, Pak. Ini buat anak cucu Bapak supaya tetap bisa menanam kopi di sini, ucap Dion berulang kali di hadapan para petani. Ketulusannya meluluhkan keraguan warga. Dion yang dulu dianggap anak kota yang manja, kini berubah menjadi orator yang membakar semangat. Sementara itu, Citra bergerak dari pintu ke pintu. Ia menggunakan keahliannya sebagai guru untuk menjelaskan bahasa hukum yang rumit menjadi bahasa yang mudah dimengerti. Di dapur-dapur warga, sambil membantu mengupas bawang atau memetik sayur, Citra mengumpulkan dukungan. Namun, di hari kedua, sabotase mulai terjadi. Beberapa warga yang sudah menandatangani surat mendadak didatangi orang-orang Hadi dan diancam bahwa bantuan pupuk mereka akan dihentikan. Bahkan, akses jalan menuju dusun atas sengaja ditutup dengan tumpukan batu besar oleh alat berat yang entah datang dari mana. Malam sebelum hari terakhir, baru terkumpul 400 tanda tangan. Kurang 100 lagi. Suasana di rumah Mbah Ti sangat tegang. Listrik kembali padam, dan kali ini mereka tahu itu bukan karena badai. Braa! Pagar depan rumah tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil jeep. Orang-orang berbadan tegap mulai merangsek masuk ke halaman. Keluar kalian. Serahkan dokumen itu atau rumah ini kami ratakan. Teriak salah satu dari mereka melalui pengeras suara. Andra segera mengunci pintu depan dan menyuruh Citra serta Dion masuk ke dalam bunker. Bawa tanda tangan yang sudah ada ke sana. Jangan keluar sampai aku panggil. Tapi Mas. Dion protes. Cepat, bentak Andra. Andra berdiri sendirian di ruang tamu, hanya ditemani cahaya lilin yang bergoyang. Ia memegang tongkat kayu milik kakeknya. Namun, sebelum orang-orang bayaran itu sempat mendobrak pintu jati,
Sebuah pemandangan luar biasa terjadi dari arah kegelapan jalan desa. Ratusan obor menyala satu persatu. Suara kentongan bertalu-talu membelah malam. Warga datang. Teriak salah satu orang bayaran itu dengan nada panik. Bukan hanya 100 orang, tapi hampir seluruh warga Ambarawa turun ke jalan. Mereka tidak membawa senjata tajam. Mereka hanya membawa obor dan pulpen. Di bawah pengawalan warga, 100 kepala keluarga yang tersisa berbaris menuju teras rumah Mbah Ti. Mereka menandatangani lembaran kertas itu satu persatu di depan mata anak buah Hadi yang kini tak berkutik karena kalah jumlah. Hadi Suigno muncul dari balik jeep. Wajahnya merah padam. Kalian pikir kertas-kertas ini bisa menghentikan pembangunan? Ini cuma sampah. Andra melangkah keluar, berdiri di atas tangga teras. Ia mengangkat dokumen kakek yang sudah dilegalisir oleh Pak RT dan tokoh masyarakat. Mungkin di mata Anda ini sampah, Pak Hadi. Tapi bagi kami, ini adalah akar. Anda bisa membeli semen dan beton, tapi Anda tidak bisa membeli harga diri warga Ambarawa, ucap Andra dengan suara yang mengguntur. Melihat solidaritas warga yang begitu kuat, Hadi menyadari bahwa kekuasaan uangnya telah menemui dinding yang tak tertembus. Dengan geram, ia memerintahkan anak buahnya mundur. Mobil-mobil itu pergi meninggalkan kepulan debu di tengah sorak-sorai kemenangan warga. Saat matahari mulai terbit di hari ke-40, Andra, Citra, dan Dion berdiri bersama di depan rumah. Tumpukan berkas tanda tangan itu sudah siap dibawa ke Semarang. Kita berhasil, bisik Citra, menyandarkan kepalanya di bahu Andra. Bukan kita, Cit, sahut Dion sambil menatap barisan warga yang mulai membubarkan diri untuk kembali ke ladang. Tapi Mbah Ti, beliau tahu kalau kita bertiga tidak akan bisa melakukan ini sendirian tanpa mereka. Dan mereka tidak akan bisa melakukannya tanpa kita. Andra menatap ke arah makam Mbah Ti di kejauhan. Cahaya pagi yang keemasan menyirami rumah tua itu, membuatnya tampak tidak lagi suram, melainkan bercahaya. Rindu yang selama ini menjadi beban di bawah atap ini, kini telah menjelma menjadi sebuah kekuatan baru. Kini, tinggal satu bab lagi sebelum mereka benar-benar menyelesaikan wasiat ini. Bab tentang bagaimana mereka akan hidup setelah hari ke-40 berakhir. Hari ke-40 tiba dengan ketenangan yang ganjil. Tidak ada lagi raungan mesin jeep di depan pagar, tidak ada lagi bisik-bisik intimidasi di balik pepohonan. Yang ada hanyalah suara kicauan burung kutilang dan aroma tanah basah yang segar. Pagi itu, Pak Burhan datang tepat waktu. Ia tidak lagi mengenakan safari tuanya, melainkan setelan batik yang rapi, seolah sedang menghadiri sebuah upacara besar. Di atas meja jati yang kini telah bersih dan mengkilap, Andra meletakkan tumpukan dokumen, wasiat asli, sertifikat koperasi dari banker, dan 500 tanda tangan warga yang telah diikat rapi dengan pita merah. Pak Burhan memeriksa setiap lembar dengan teliti. Ia sesekali membetulkan letak kacamata tebalnya, lalu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak lagi misterius, melainkan penuh kelegaan. Kalian telah memenuhi syaratnya, ucap Pak Burhan resmi. Bukan hanya sekadar tinggal satu atap selama 40 hari, tapi kalian telah menghidupkan kembali marwah rumah ini. Dengan ini, saya nyatakan seluruh aset Mbah Ti resmi menjadi hak milik kalian bertiga secara sah. Keheningan sempat menyelimuti ruangan itu setelah Pak Burhan pamit. Status mereka kini bukan lagi tamu di rumah masa kecil mereka sendiri, melainkan pemilik. Namun, ada pertanyaan besar yang menggantung. Apakah mereka akan tinggal, atau kembali ke kehidupan lama mereka? Firma hukum di Jakarta menelepon pagi tadi. Andra memecah kesunyian. Proyek di Kalimantan itu, investornya memutuskan untuk melanjutkan kerjasama setelah mendengar berita tentang gerakan warga di Ambarawa yang viral di media sosial. Mereka bilang mereka ingin bekerja sama dengan arsitek yang punya integritas. Berarti Mas Andra akan kembali ke Jakarta? Tanya Citra pelan. Andra menatap ke arah kebun belakang. Iya, tapi tidak untuk selamanya. Aku akan mengelola firma itu dari sini secara berkala. Aku ingin mendesain sekolah alam dan pusat komunitas di lahan koperasi kita. Aku tidak mau membangun beton lagi, Cit. Aku ingin membangun kenangan. Dion tersenyum,
lalu mengangkat gitarnya. Kalau aku sudah membatalkan kontrak di Bali. Teman-teman bandku di Jogja setuju untuk pindah ke sini. Kami mau bikin studio musik di gudang belakang dan membantu anak-anak desa belajar musik. Ternyata, inspirasi di sini jauh lebih mahal daripada di klub malam manapun. Citra tertawa kecil. Air mata kebahagiaan menggantung di sudut matanya. Dan aku sudah mengajukan mutasi permanen ke sekolah dasar di desa ini. Aku ingin memastikan anak-anak di sini tahu sejarah hebat kakek dan nenek mereka. Malam itu, mereka mengadakan syukuran sederhana. Tidak ada kemewahan, hanya nasi tumpeng dan lauk pauk yang dimasak bersama menggunakan resep rahasia Mbah Ti. Namun, kali ini, meja jati itu tidak hanya diisi oleh mereka bertiga. Pak RT, Pak Jono, dan beberapa perwakilan pemuda desa ikut duduk melingkar. Rumah itu kini benar-benar bernapas. Cahaya lampunya tidak lagi temaram, melainkan terang benderang, memantul di mata setiap orang yang hadir. Sebelum makan dimulai, Andra berdiri dan mengangkat gelas teh hangatnya. 10 tahun lalu, aku pergi dari rumah ini dengan membawa kebencian dan rasa malu. Aku pikir rumah ini adalah beban. Tapi 40 hari ini menyadarkanku bahwa rumah bukan tentang berapa lama kita pergi, tapi tentang kemana hati kita akan selalu kembali. Ia menatap Citra dan Dion. Terima kasih sudah mengingatkanku cara menjadi seorang kakak. Terima kasih sudah menjagaku saat aku hampir terjatuh. Satu persatu warga berpamitan saat bulan mulai tinggi. Andra, Citra, dan Dion berdiri di teras, melambai hingga sosok terakhir menghilang di belokan jalan. Andra masuk ke dalam dan mengambil buku batik instruksi Mbah Ti. Ia membuka halaman paling belakang yang selama ini masih kosong. Di sana, terdapat tulisan tangan Mbah Ti yang sangat tipis, seolah ditulis dengan sisa tenaga terakhirnya. Jika kalian membaca ini bersama-sama di hari ke-40, berarti Mbah sudah tenang di sana. Jangan pernah kunci lagi pintu depan rumah ini. Biarkan rindu itu masuk dan keluar sesukanya. Karena selama pintu itu terbuka, keluarga kita tidak akan pernah mati. Andra menutup buku itu. Ia berjalan menuju pintu depan, namun bukannya memutar kunci untuk menguncinya, ia justru membiarkan grendelnya terbuka sedikit, seperti pesan Mbah Ti. Rumah beratap rindu itu kini tidak lagi merindu sendirian. Ia telah menemukan kembali detak jantungnya dalam tawa 3 bersaudara yang sempat hilang. Mereka telah pulang, bukan ke sebuah bangunan, melainkan ke dalam pelukan satu sama lain. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Andra, Citra, dan Dion. Cerita ini telah kita kembangkan dari sebuah judul sederhana menjadi narasi panjang tentang keluarga, rahasia, dan integritas. Jangan lupa like Subscribe dan klik lonceng notifikasinya.